سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sila tiang iring kepada barang-barang bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing icanin tiang pulungguh senamian kesehatan, kesempatan berupa usia. Semoga di sisa usia kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan dalam mengisi sisa usia kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita kesempurnaan akhlak. Maka semoga dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang paling utama di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, dan semoga menjadikan kita sebagai manusia yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jembatan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lek kalam si mangkin niki masih kita berbicara tentang akhlak penghafal dan pembaca Al-Quran. Lanjutan pengajian telekan kalam si lewat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma makarimul akhlaqi. Kemudian dari akhlak, kemudian berakhlak mulialah, ya. Kemudian berakhlak mulia. Thumma yattasifu bimakarimil akhlaqi katawakkuli 'ala Allah fi jami'i umurihi wa husni dhanni bihi wal khawfi wal ridha wal insafi fil muamalati wal rifqi fil mujadalati wal adli fil ahkami wal ihsani fil sirri wal ithari fil usri wa ihtimalil adha. Wa fil hadith inna Allaha karimun yuhibbu makarimal akhlaq. Thumma, kemudian yang harus dimiliki oleh setiap pembaca dan penghafal Al-Quran itu makarimul akhlaqi, akhlak yang mulia. Apa yang dimaksudkan dengan akhlak yang mulia? Atau thumma, kemudian yattasifu bimakarimil akhlaqi, kemudian bersifatlah ya dengan kemuliaan akhlak. Mana contoh akhlak yang mulia itu? Katawakkuli 'ala Allah fi jami'i umurihi. Contohnya seperti bertawakal, menyerahkan segala macam bentuk urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berserah diri, menyerahkan sepenuhnya, ya, segala macam bentuk urusan kita. Dan tentunya ini setelah kita berikhtiar, ya. Jadi tawakal itu posisinya setelah ikhtiar, jangan sebelum ikhtiar. Dia teman mulai begawean serahana nasibnya pada sida Allah,
Lamun teu memang mau mangan jero ini bemangan saita. Lamun teu mate aja mate, ya. Serahangna dulu, tawakal dia dulu sebelum dia berikhtiar. Salah, ya. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Lamun teu sakit berobat dulu, bro serahang nasib teu tipa, da sida Allah hasilnya itu serahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Ne sakit, dedeman berobat, nabi yang kata temate je mate saita. Ya, kan da ngerokok, jelap dengan mati da ngerokok, temate je mate saita. Ya. Nah, ini namanya lebih dahulu pasrah daripada ikhtiar. Jadi usaha dulu, ya, usaha dulu. Nah, si majelo mangkin iki kita tahu rezeki ente pira kita perantin si Allah Subhanahu wa taala berapa yang Allah akan anugerahkan kepada kita pada hari ini. Maka yang pertama kita harus ikhtiar dulu. Sugul makan, sugul tipa bangkat, lalu tipa kebon, ya, lalu tipa sekolah ngajarang, lalu tipa kantor. Nah, ini ikhtiar. Setelah kita berikhtiar, barulah kita tawakal. Serahkan, ya, hasilnya itu kepada Allah. Ya Allah, sok wah ikhtiar, setelah saya berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, pemerabesan dengan mamban no wajib tuntut, dek wajib mau. Nah, itu bentuk ketawakalan seseorang itu. Ya, yang penting sudah ikhtiar. Lalu kita datang ke majelis taklim niki, berusaha untuk memahami dari ayat-ayat Allah. Yang penting tuah datang, yang penting tuah hadir nuntut. Hasilnya paham kita atau dia terpaham, itu baru setelah kita ikhtiar. Nah, ketika kita telah ikhtiar, tawakal, ya. Nah, setelah tawakal itu apa? Husnuzanni bihi, berprasangka baik dikatakan di sini. Berprasangka baik dengannya. Dengan apa? Dengan hasil yang Allah berikan kepada kita. Letono ta'ana taqal siaran maqam ridha. Ya, ridha itu menerima dengan lapang dada segala macam bentuk hasil atau ketentuan si icanina si Allah Subhanahu wa taala lekan pegawaian te hasil. Ya, baik menurut pandangan manusia atau buruknya menurut pandangan manusia, ya, maka di sana kita ridha serta berhusnuzan terhadap hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik na bagus ataupun na buruk menurut pandangan manusia. Ya, tapi maksudnya contoh, ya. Lalu pelung wada misalkan makan nih, ganti ikhtiar. Ketika kita berikhtiar menjalankan usaha kita, menjalankan ikhtiar kita, ya, si jual teh misalkan pelecang atau si jual teh jangan kelak, maka butuh jangan kelain. Apa si jual terlalu makan butuh, ya, utuh bahasa Indonesia na. Dalam artian Nabi dekna laku beri ya terus. Nah, itu hasil yang Allah berikan kepada kita. Ridho apa tidak? Ya, ridho apa tidak? Ya. Maka di dalam menyikapi hasil si anugerahina si Allah Subhanahu wa taala lekan pegawaian teino, di sana kita harus dianjurkan untuk husnuzan, berbaik sangka. Detekanggo berburuk sangka tipa setiap pemberian lekan di sida Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak boleh kita berburuk sangka. Pada misalkan belum ada sakit, lalu tipa dokter, saya perlu obat sebaka misalkan. Inam dah obat sebaka buek. Dek deman sehat-sehat. Nah, di sana Allah akan menguji kita, ridho kita tidak terhadap hasil ikhtiar kita berobat itu. Ya. Buek kepen ku 100 juta. Darah orot nah. Wah aku berobat. Nenek adil nenek. Salah yang seperti itu. Ya.
Subuh loku makan lekan subuh jual jangan ule-ule bari. Lalu aku makan jual es ule-ule cair. Esnya sedara dengan belian nih. Ya. Ini adil nenek. Padahal lemak-lemak aku subuh lekan balenku. Nah, di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dengan siarak pelajaran akhlak le dalam dirinya, maka dia akan senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Le setiap kejadian atau peristiwa si daitna le jelosino, ya, maka akan dinilai baik di dalam dirinya. Meskipun dalam pandangan manusia itu adalah suatu keburukan. Waalaikumsalam. Meskipun dalam pandangan manusia itu adalah kerugian, ya, perhatikan, tetap kita harus berhusnuzan, ya. Balakna ita berburuk sangka, balakna ita, ya, ditekamu berburuk sangka. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Karena kita tidak tahu di balik ujian itu, di balik hasil yang kita dapatkan itu, ada yang jauh lebih istimewa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita. Kadang-kadang kesuuzonan te mengalahkan janji Allah itu. Pejulu te buruk sangka, sehingga kita menyalahkan Allah. Ya, ini kesalahan terbesar di dalam diri itu dalam menyikapi masalah. Bersual. Hei, bersual diri ke jepen balengku. Hei, akhirnya apa? Nyesel ku melarikan caya. Ini kalimat yang seperti ini menandakan kita sudah suudzon, ya, berburuk sangka terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dek tekanggu, ya. Namun dengan sebuah belajar akhlak, ya, tidak ada celah dalam kehidupannya untuk berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Sampai niki faham? Faham? Nah, sehingga apapun jua si temau le sopo jelo, tetap kita akan mengatakan ini yang terbaik dari Allah untuk diriku. Le dalam segala macam bentuk, ya, bentuk urusan teh, baik itu perniagaan, baik itu asmara, ya, yang bajang-bajang, baik itu umpamanya ikhtiar dalam berobat dan seterusnya. Selalu aspek kehidupan ini, ya, harus kita jalani dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Lagu lamun terburuk sangka pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang kita persangkakan kepada Allah. Ini dia, ya. Yang kami misalkan ampun udah ngimpi entong gigina. Aida entong gigingku. Deke je. Ada dengan bilina ini. Ya. Nah, ini arane juluan buruk sangka yang seperti itu. Ya, gen ku kelangan wah ini nih. Aida. Lemas akhir hidup jelo ini. Dak semangatnya hidup. Kumbena karena dia terlebih dahulu buruk sangka terhadap anugerah yang Allah akan berikan kepada dirinya. Kalau belum udah sakit entong, misalkan ngimpi entong gigi, nah udah berbaik sangka saja kepada Allah. Sadek kula sikat gigi malah tampun sakit gigi gak ngimpi entong. Kadang ya ini selopuna kait-kaitan dengan keburukan. Akhirnya apa? Kehidupan ini dipenuhi dengan buruk sangka. Lelah dengan hidup lamun buruk sangka ini. Lelah. Ya. Dek ini tenang, aten terlelah akan disiksa dengan perasaan kita lamun terburuk sangka. Ya. Selalu diiringi dengan buruk sangka. Tebeka kanan takut. Kan dia tebeka kanan, ai luna da nyerok kulon. Akhirnya kurus awak kana. Dan ini mokoh takut beka kanan. Kada takut beka kanan. Ya ada setiap hadir le acara dengan selalu buruk sangka, sang pasangin aku ngene, sang ngene. Kata mikir dia lelah itu, siksaan itu si hidup teh ini. Ya, apalagi teh beka kanan. Dendek kakan ini, tembulung ini blok antalawan. Buruk sangka yakin sampai na tua dan rani orang.
Tempulung manok. Dengan tua penajaran ini. Ya. Kanak dedek sugul ketuk. Kumena ora pake berat itu no. Takut-takutin. Akhirnya sampai de beli anaknya perot. Dia neradi di pajedang mesa-mesa takutin. Kenapa? Karena dipenuhi perasaannya itu dengan buruk sangka. Seperti itu. Nah, sehingga hadratan muhtaramin rahimakumullah, ini di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh orang yang mengatakan dirinya beriman, yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ya. Lanjut. Wal khawfi, takut. Harus naara rasa takut di dalam diri ta. Ya. Takut nika pelajaran lekan sifat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah mengawasimu, seolah-olah Allah melihatmu. Ya. Maka itulah pelajaran dari sholat sebenarnya. Ya. Iqamis salah, dirikan sholat. Allah tidak mengatakan kerjakan sholat, dirikan sholat. Ya. Piran tak diri yang sholat. Nah, pertanyaan ini, kapan kita dirikan sholat? Allah coba jawab. Ketika ada waktu. Kenapa ndek? Ada jawaban yang lain? Hah? Dirikanlah sholat itu di setiap desah kehidupanmu, di setiap desah nafasmu. Lamun si gawe telik setiap waktu ino arana laksanaan sholat. Allahu akbar, sholat. Ino arana gawe sholat. Tapi mendirikan sholat itu harus di setiap desah nafas kita. Kalau tadi kita sholat, mengerjakan sholat, kita mengatakan Allahu akbar, maka sampai kita keluar sholat tetap harus Allahu akbar. Allah si paling agung. Dia terkagum beliau selain daripada Allah. Kenapa banyak orang ketika sholat mengatakan Allahu akbar, terus ketika dia keluar dari sholatnya dia lebih takut kepada atasannya daripada Tuhannya, dia lebih takut kepada jabatannya daripada Allahnya? Kumbena? Karena dia belum sungguh-sungguh mendirikan sholat itu. Iya. Maka sholat itu harus kita aplikasikan. Buktian le setiap gerak-gerik kita, le setiap desah nafas kita, di sanalah tempatnya didirikan sholat itu. Bukan hanya pada waktu melaksanakannya saja. Ya, khauf, arah rasa takut. Lamun tetap hadir le bayangan tak Allah sing ngawasin itu, Allah ngawasin itu, benda terani ngendungannya terus. Pada misalkan pelunggu begawean di kantor, arah CCTV, kan pecuk-pecak kita begawean. Misalkan di pabrik, misalkan di sekolah, arah CCTV ngawasin itu, kan diterani telat-telat. Le gudang misalkan bapak masang CCTV le tono, kan diterani tokol-tokol karyawan. Ya, ketika ada pembeli diterani ngendungannya, betul di tono. Diterani naik kang naik, diterani ngerokok. Kenapa? Karena kita merasa terawasi oleh bos kita dengan CCTV kamera. Nah, lamun setiap kehidupan kalau kita hadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan berusaha mengerjakan selalu macam pegawaian ini dengan maksimal, dengan yang terbaik pasti itu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi. Takut, jangan-jangan Allah jangkenang kita aku. Yang penting gawe si terbaik. Ya, sehingga dalam menjual beli kita tidak berani menipu. Ya, dalam berkata kita tidak berani dusta. Dalam berbuat kita tidak berani menyakiti. Nah, ini makna khauf, menghadirkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Ya. Warridha. Ridha sudah tadi ya. Ridha itu adalah menerima, ya,
segala macam bentuk pemberian Allah hasil lekan pegawaian te ridha letun. Ridha. Ya Allah, usia sudah 40 tahun, jodoh belum datang. Ridha. Ridha. Itu pemberian Allah. Dan yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Yang terbaik. Ridha. Ya Allah, tetanggaku berdua Lamborghini. Aku leka-leka naik diri, leka naik. Ya, ridha dong. Ya. Mungkin itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Lamun sari te pesawat sang dia terbonjol iya, sang sombong temar apa, sang ia menjadi jalan, kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridha dalam setiap hasil lekan pegawaian te yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ridha. Wal insafi fil muamalati, berusaha untuk bersih dalam muamalat, berusaha apa adanya di dalam bermuamalat. Muamalat itu ya berbagai macam tingkah laku kita, ya, baik keseharian maupun dalam berniaga, ya. Apa adanya saja sudah, apa adanya. Misalkan namun berdagang arak cacat aib barang te, ya sampaikan. Ni barangku lamun de berangan beli ya arak aibna, arak cacatna, meleke ida. Apa adanya. Berusaha untuk bersih, berusaha untuk suci. Dititipkan kita amanah oleh orang, ya, ke ni sade kepek ini tipak ni si fulan. Kalau 100.000 adanya, sampaikan 100.000. Ya. Arak misalkan orang berkata-kata, ya, lalu dia mengucapkan kembali kata-kata itu kepada orang, dan ulah lebihin dia, dan ulah ngurangin dia. Cerita ini, ya, gerana cerita ya, saran cerita ini gerana berombok, akhirnya sili dengan gara-gara rombokan cerita ini. Lamun sekiranya jadi kepeng, nah berbentuk kepeng, betin dengan bercerita, mau ya minak mol juga nih, sekali nak bercerita, si penuh lebihnya. Ya, sekedi orang dengan dengan Rubin pas waktu kuberikan cia sebangin no aku enggak no kadengan orang ada bercerita, weh kalau ada berikan cia dengan ini lain dia nyabang, lain dia bucong, lain terus dia bakal kami, ya, akhirnya bersual pirang kau bakal kami, padahal dengan tak mulai ngenuruana, akhirnya bersual gara-gara ngelabihan cerita. Jadi sampaikan sudah apa adanya. Di dalam muamalat itu harus berusaha kita untuk bersih apa adanya. Warifqi fil mujadalah, dan bijaksana, ya, bijaksana, ramah. Rifqi itu artinya ramah, dan berusaha untuk ramah. Kapan? Fil mujadalati, dalam kita diskusi, dalam kita berdebat, dalam kita berargumentasi, tukar pikiran, harus di sana itu kita ramah. Dengan namun diskusi besar, salang katang bongku, salang ampas gelas, salang sumpah, salang senak. No, apa artinya senak ike? Jadi tahu kan di? Lagu sumpah senak. No, mandi raus. Mana tahu artinya ini? Mandi doang tak teke. Raus apa artinya raus? Nyumpa senak ini apa artinya senak ini? Nah, jadi ini PR ini ya, kata-kata yang harus dicari ini maknanya dengan sasak baru dia tahu arti nanti. Nah, jadi dalam bermujadalah itu, dalam diskusi itu kita harus ramah, ya. Azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Terlanjutan sekalian dia, dan tutup pembahasan ini. Bro,
warifqi fil mujadalati, dan ramah dalam berdiskusi, dalam berdebat, wal adli fil ahkami, dan bersifat adil di dalam menghakimi, dalam menentukan hukum harus adil. Lamun A ucapan A, lamun B ucapan B. Dene merabasan dengan meretoba merang tipa bawah tumpul tipa atas. Lamun pada ieu jenana dek nak kena hukum, dahulu tipa dengan lain jenana kena hukum. Ini enggak adil namanya yang seperti itu. Deh, lamun na arah amplop lain nokat fatwa, lamun arah amplop lain jadi fatwa. Inilah tidak adil namanya yang seperti ini. Wal ihsani fi sirri, dan senantiasa berbuat baik dalam keadaan sunyi. Ya. Kadang-kadang arah manusia tak ana pacu, tak ana pecak. Nah, dia mana kena pacu, pecak. Tak ana pacu pecak lamun ale judun dengan lamun rame je dengan soleh sinadok dirina, alim sinadok dirina, paling bagus sinadok dirina. Lamun sepi dengan ya Allah, apa lawan pacu pecak. Nah, petayang itu jawabannya. Sang pecak-pecuk jaga mana kan. Wal ihsani fi sirri wal ithari fil usri. Ya. Ithari fil usri. Tabah. Ya. Tabah, mohon maaf, ithari fil usri itu selalu mampu mendahulukan orang, ya, dermawan dalam keadaan sulit. Susah ini memang ini. Pelajaran susah doang ini. Kita kesulitan. Tetapi kita diperintahkan untuk bisa berbagi. Jadi dengan dermawan dalam keadaan sulit. Ya, kita sedang dalam sulit ini, sedang susah, diperintah untuk bisa berbagi dermawan. Memang luar biasa. Lamun tabungan yang punten, lamun arah kepeng te apa te bersedekah biasa. Justru dengan si penuh kepeng ini noh bersedekah ini sih luar biasa. Ya. Memberi ketika memiliki itu biasa, tetapi ketika kita bisa memberi dalam keadaan kita kekurangan, ini yang luar biasa. Ya. Pada merongkat ceramah-ceramah si dengar teh, lamun wah tua jadi isin masjid wajar. Ada kan ceramah udah dengar teh di, lamun wah tua jadi isin masjid wajar. Kan wajar, rongkat ceramah karena wah mara mambun tanah. Nah, lamun masih bajang, ampun pecu, ini yang luar biasa. Ya. Ketika dia masih muda dalam tahapan ujian yang luar biasa, letolo tanah pecu jadi manusia, ini yang luar biasa. Nah, jadi si ajaran teletene mampu kita berbagi, mampu kita memperhatikan orang lain, kita sementara kita dalam keadaan sulit. Luar biasa yang seperti ini, ya. Wa ihtimalil adza, dan tangguh dalam setiap ujian, cacian, hinaan, ya, kita tangguh, tebau, tangguh, kuat di dalam ujian-ujian seperti itu. Ada yang ngerantai itu, bisa enggak kita kuat? Kuat dalam artian apa? Bukan melawan, bukan balas dengan sumpah menyumpah, ya, sumpah senak, bukan. Tetapi kita mampu menyikapinya dengan kuat. Kuat itu seperti apa? Ya, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika kita mampu membalas keburukan dengan kemuliaan, ini yang luar biasa. Ya. Fitnahnya itu dengan senyumin, bisa enggak seperti itu? Diomongkan kita, direndahkan kita di depan orang, bisa kuat enggak? Ini dia. Maka butuh riyadhah semua ini. Ya. Makanya untuk menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah itu enggak mudah. Belum udah kira gampang menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Enggak gampang, ujiannya dahsyat.
Dan ujian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitulah dia ujian yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Semakin tinggi posisi orang di mata Allah, semakin dekat hubungannya dengan Allah, semakin dahsyat ujiannya. Ya. Rasulullah dicaci, dimaki. Nabi Allah Ibrahim diusir oleh orang sekampungnya, nggak diterima, dilawan oleh orang tuanya, sempat dibakar. Ya, ujiannya berat, makanya menjadi kekasih Allah. Nah kita kalau mau menjadi kekasih Allah, ya harus bisa sabar dengan ujian-ujian itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha idza ahabba qaumin ibtalahum." Kalau Allah sudah ngaku cinta kepada orang, akan diuji. Sampai ujian itu dikatakan, ya Allah, berat gati ujiannya, deku bau siku ngidap ya, deku bau siku jalaninnya. Sampai orang akan merasa seperti itu dengan ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Namun ketika dia mampu bersabar dan bertahan dengan ujian itu, jadilah dia manusia istimewa. Jadilah dia manusia spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ringan jamaah, di berat. Nah, karena memang hasil itu harus sesuai dengan usaha. Tidak mungkin tetokol-tokol, temu kepeng semiliar. Usaha dong. Ya. Hasil ini akan sesuai dengan usaha. Semakin kencang usaha itu, ya semakin besar hasil. Semakin sedikit ikhtiar atau usaha, maka akan sedikit hasil. Nggak akan mungkin itu bertolak belakang antara usaha dengan hasil itu. Pasti berkesesuaian. Lanjut, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha karimun, sesungguhnya Allah itu maha mulia, yuhibbu makarimal akhlaq. Karena Allah itu mulia, maka Allah sangat cinta ya kepada orang-orang yang akhlaknya bagus. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala sesuatu yang disenangi oleh Allah. Dan Allah itu suka sama yang bagus, suka sama yang indah-indah, suka sama yang mulia-mulia. Maka percantik diri kita, perbagus diri kita, muliakan diri kita. Insya Allah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu darul qail, walillahi darul qail, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mu'alim terkait kajian yang akan disampaikan tentang akhlak atau adab bagi pembaca dan penghafal Al-Quran, yaitu tentang akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang bisa kita simpulkan, dan orang-orang yang berakhlak mulia itu akan diberikan yang pertama sifat tawakal, kemudian selalu berprasangka baik atau berhusnuzon terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha apa adanya dalam bermuamalah, berusaha bijaksana atau ramah dalam berdiskusi, kemudian bersifat adil dalam menentukan hukum, berbuat baik dalam keadaan sunyi, selalu mampu mendahulukan orang dalam keadaan sulit, dan tangguh dalam setiap ujian apapun. Nah, mungkin dari kajian yang disampaikan oleh Bapak Mu'alim, ada yang masih keliru atau kebingungan, bisa langsung ditanyakan. Silakan Niki. Si nilai begituan. Mungkin cuman 2 orang lah, Pak. Penanya. Nih, Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah berbaik sangka kita, dan Husnuzan. bagaimana seandainya hubungan ke sama Allah itu baik, tapi sama manusia tidak baik. Nah, sebaliknya nih Ustaz, hubungan ke barang manusia bagus, ke barang ini bagus. Itu bagaimana? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mu'alim, jadi mengenai ini nyambung husnuzon atau berbaik sangka.
husnuzan. Ya. Karena kita mempercayai adanya sihir, kan niki sudah adanya sihir niki sejak zaman dahulu. Niki waktu kejadian dalam pengejaran Firaun untuk Nabi Musa niki. Nah, niki kan kita harus percaya niki dengan adanya sihir niki. Nah, apakah itu kita berburuk sangka kepada Allah ataupun bagaimana? Dan ini selanjutnya dalam suatu forum, ini kan harus kita ramah-tamah di dalam bermusyawarah. Di televisi atau di tayangan-tayangan yang pernah kita saksikan semua, sampai pukul memukul, sampai tendang, ini pakai sepatu melempar. Ini nggak tahu kita apakah itu arahnya politik. Nah, apakah itu termasuk ramah tamah ke dia niki? Karena setelah kita saksikan dia betul-betul saling tendang, saling lempar macam, saling caci maki. Namun setelah selesai dia mengatakan melaksanakan rapat atau sedikit kembali dia saling merangkul. Nah, demikian yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bapak Muallim. Iya. Bismillah. Pertanyaan pertama, arak dengan hubungannya pada sida Allah bagus. Lalu tiba pada panjang cengih. Ada juga model manusia sebaliknya. Kenca manusia jenana bagus, tiba ada sida Allah cengih. Beong kuna. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Jadi Islam itu mengajarkan kita, Rasulullah hadir di muka bumi ini, ya, mengajarkan kita bukan hanya sekedar ngajar kita sholat doang, ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu hablum minallah. Ya. Rasulullah itu bukan hanya untuk mengajarkan itu saja, bukan hanya mengajarkan untuk ibadah saja, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad yang mulia, hadir ke muka bumi ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Itulah yang disebut dengan hablum minan nas. Ya. Jadi kedua daripada visi Rasulullah ini harus terangkul, harus ada dalam setiap pribadi umat Islam. Ya. Karena nggak bisa satu diambil lalu menyalahkan, meninggalkan yang lain. Dina kanggo, dina bawino. Ya. Jadi hablum minallah ini jalan, hablum minan nasnya juga harus bagus agar seimbang. Kalau hablum minallah saja kita bagus, lalu hablum minan nas itu parah, ya. Ini lebih bahaya ini dibandingkan dengan model yang kedua tadi itu. Hablum minan nasnya yang bagus dan terus hablum minallahnya kurang. Kenapa? Karena kalau seorang hamba memiliki salah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia cukup dengan bertaubat, nasuha, beristighfar, mohon ampun, lalu berjanji untuk tidak mengulanginya, selesai urusan. Ya. Karena Allah itu Maha mengampuni dosa. Lamun model si pertama ini, kepada Allah dia bagus, tetapi kepada sesama makhluk dia buruk, maka Allah akan menangguhkan ampunannya sebelum, ya, manusia ini ngendang maaf tipa si padana jari panjang. Dua prosesnya. Ya ampunan lebih berat dosa si gawe te hablum minan nas daripada dosa yang kita kerjakan langsung kepada Allah. Karena prosesnya lebih lama itu. Yang pertama harus berhati-hati dalam bersikap. Sumpah te dengan misalkan ini sakit aten dengan inu, zalimin te dengan sakit dengan inu, ngumbeng-ngumbeng pun dengan yang ampun pada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah sampai goro ai pada tentang pelunggu dan misalkan istighfar, taubat, bangun pada tengah malam,
minta ampun atas dosa yang perlu kerjakan kepada sesama makhluk itu, Allah belum mau memaafkan kita sebelum kita meminta maaf dan minta ridho kepada orang yang kita zalim itu, orang yang kita sakiti itu. Menungkun yang kampo dende pada girang ila-ila bejulu ngendeng maaf. Ya, memang perintah memaafkan ada dalam Al-Quran. Lo guna dengan singendang maaf, ya, dengan singendang maaf itu lebih mulia. Ya. Salah te pada batur te, dendek tegirang ilang yang ridho. Salah te dengan tua te, salah te sebinian te, salah te anak jarin te, dendek tilak ngendeng maaf. Karena tidak menutup kemungkinan dalam keseharian kita dipenuhi dengan kesalahan itu. Akan pelunggude sudah ada mantindo, ya, atau kadang-kadang pada waktu bangun pagi atau seperti apa, ya, ajak istri menung rao sambil ngasih tak sudah mantindo, ngendeng maaf. Ayang, nah misalkan nih, apa ke bahasa pelunggude misalkan ada sebinaan pelunggude, ya, adek, nanti, ingat sok adek misalkan, ingat saat nak kembah otak nih, ya, ingat ke sana penuh dosa salahku, ya, le kamu adik ingas, ya, ke maafang saya itu. Sampai kita tahu sang bareh temati, misalkan kita tidak jadi sekali kan, kita tahu, nah ada maaf. Sekarang ada jadi sebinian, ya, kakak ayang, mungkin selama berumah tangga ini kurang bagus, servis umpamana, ya, kurang maksimal pelayanan tiang. Ya, si jari sebini Anda kakak, ya, maafang lah itu. Mungkin amanah penuh dia tebu laksana ya maafang itu. Ngono, seperti saling nyandang maaf. Laki-laki suami tidak malu minta maaf kepada istri, seorang istri juga tidak malu minta maaf kepada suami. Gengsi dong. Itu kita berusaha belajar sekarang, ya, daripada belajar. Hilangkan gengsi noh, untuk kebaikan kita. Nah itu dia nggih. Jadi dena bagus, harus dijalankan dua-duanya, hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berhusnuzon. Tetapi kan sihir itu harus kita yakini keadaannya. Memang ada sihir. Ya. Jadi selalu ilmu ini nenek lekana. Ya. Semua ilmu itu datangnya dari Allah. Hanya saja cara kita memperlakukan ilmu itu yang kadang-kadang menjadikan tidak baik hasilnya. Ya. Maka Allah katakan, ya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau yang engkau dapatkan itu kebaikan, kebagusan, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tetapi ketika engkau mendapatkan keburukan, itu datangnya dari engkau sendiri. Penyebabnya engkau sendiri. Apa makna daripada ayat ini? Allah itu hanya menginginkan setiap hambanya ini jadi dengan bagus. Allah itu hanya menginginkan hambanya itu jadi dengan kena, jadi dengan beruntung. Allah itu tidak menginginkan hambanya itu menjadi orang yang celaka. Itu kadang-kadang diri itu jadi celaka. Ya, maka setiap keburukan yang kita dapatkan itu adalah hasil kan pegawaian te mesa. Lamun tenurut kemele Allah, insyaallah gina bagus-bagus doang mu teh. Gina bagus-bagus doang. Makanya Allah berikan aturan yang disebut dengan syariat Islam. Islam itu kalau dijalankan dengan sesungguhnya, mulia kita, beruntung kita. Ya. Kalau ada sesuatu yang jauh dari keinginan kita, hasilnya itu pasti karena hasil perbuatan kita, seperti itu. Celaka ini dengan pasti mungkin pernah kita menzalimi orang. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan kepada setiap hambanya. Marnika. Sihir itu ilmu. Ilmu itu semuanya datang dari Allah. Nah, tinggal kita sekarang menempatkan sihir itu seperti apa? Ya, ilmu. Syarat ilmu ini kan sebenarnya dari Allah. Ya, cuma sekarang kita bagaimana kita menjalankan, memperlakukan, ya,
ilmu itu nerapangnya di dalam diri kita. Ilmu mencuri itu kan ilmu mencuri. Cuman kan buruk kesana mencuri itu karena kita memperlakukannya tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Ngono. Mengambil hak orang, sudah hitam bait bapak si bagus-bagus, si cengeng bait. Lawanan dari kebaikan itu keburukan. Yang jika dikerjakan keburukan itu maka menghasilkan keburukan pula bagi kita. Ngono. Kalau berbicara tentang adanya sihir atau tidak, ya ada, karena itu ilmu. Cuma kan ada ilmu yang dampaknya baik, ada ilmu yang dampaknya buruk. Maka kerjakan yang baik. Jadi seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang terakhir terkait dengan berdebat. Harus tetap ramah dalam kita diskusi, dalam musyawarah. Itu tuntunan dari agama kita. Wasyawirhum fil amri. Dalam setiap perkara ini berusahalah untuk memutuskannya dari jalan musyawarah. Kenapa? Karena lamun terkumpul penuh-penuh macam masalah ringan jarina. Seblek-blek masalah te lamun terpenuh gawe ya ringan ya. Pada merajadang ini kan. Lamun masa tiang gawe dia tiang bau gawe ya. Ini kan kita semua yang kerjakan. Pelungguh, ada yang nyumbang harta, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang pikiran. Alhamdulillah sekarang sudah 95% sudah jadi sudah. Jadi tiang pelungguh dah, tempat duduk pelungguh dah. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, susah jadinya itu. Ya. Nah, makanya kita diperintahkan untuk menyelesaikan setiap perkara itu melalui jalan musyawarah. Ya, itu jalan terbaik itu. Kenapa? Likulli syai'in maziyah. Karena Allah menitipkan kelebihan masing-masing setiap dengan ini. Sehingga kekurangan secara diri kita mungkin Allah titipkan dengan lain. Sehingga hadirnya orang lain berkumpul, ya mungkin akan menjadi penyempurna. Lekan kekurangan secara diri kita. Ya, maka sikafilah ya segala macam bentuk permusyawarah itu dengan bijaksana, dengan ramah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menghargai kelebihan, kebaikan si arak dengan ini. Meskipun sekedar araknya, hargai itu. Lamun ngani ampun ta bermusyawarah aman itu. Ini kalau kita bermusyawarah hanya mengedepankan keinginan kita hanya ingin menjadi pembicara saja. Ya, tidak mau jadi pendengar. Ya, ini singa dengan jarang bersuara, lamun rapat, lamun musyawarah. Melena jadi pembicara doang. Ya, hikmahnya karena cari kita si Allah bibir ini seke, telinga ini dua. Apa hikmahnya? Ante kekuatan berdengar ketimbang ngeraos. Dan dia nak kebalak bibir tesi seke pinak tajari dua, telinga tesi dua pinak tajari seke. Itu hikmahnya, ini telinga ini dua, ini bibir satu. Bicara seadanya, bicara sekedarnya, bicara sekebutuhan kita, penuhan berdengar. Menu. Jadi endek egois dari manusia. Sampun niki nggih. Wallahu taala